Oke, assalamualaikum. Hari ini saya akan berbagi tutorial ya, cara merakit mesin motor Vario 125 FI. Langsung aja ya kita rakit. Pertama kita pasang dulu kerkasnya. Di sini untuk bearingnya kita lumasin oli dulu ya, di sisi kiri sama kanan. Selanjutnya di bagian rumah bearingnya juga kita lumasin biar mudah nanti masuknya. Lalu kita tempelin dulu di sini. Selanjutnya untuk memasangnya saya menggunakan tracker ini. Kita pasang dulu ya trackernya, karena untuk motor Vario atau Matic itu susah ya, pemasangan bearingnya itu span banget. Jadi saran saya jangan diketok, gunakanlah tracker seperti ini agar nanti hasilnya maksimal dan tidak giol ya. Oke, kita pasang trackernya. Selanjutnya tinggal kita tarik aja ya. Ini saya menggunakan tracker grip on. Kita pastikan dulu lurus ya. Nah, tinggal kita tarik, perhatikan itu bearingnya masuk ke dalam sampai mentok ya nariknya. Setelah mentok, coba kita tes dulu ya, kita putar-putar. Nah, udah enteng muternya dan lancar ya. Nah, untuk bearingnya udah pas di dudukannya. Selanjutnya kita pasang dulu ini filter oli ya. Ini tadi kita bersihin sekalian. Kalau turun mesin harusnya filter oli dibersihkan ya, takutnya ada kerak. Oke, selanjutnya kita lem dulu ya crankcase-nya. Untuk merek lemnya bisa pakai apa aja, yang penting lem pabrikan, insya Allah nggak akan bocor. Di sini kita lumasin oli di sisi satunya agar mudah ya nanti masuknya. Oke, kita tempelin crankcase yang sebelahnya atau pasangannya. Kita ketok ya, ini saya menggunakan palu karet untuk ketoknya agar tidak rusak ya, sampai mepet seperti ini. Nah, setelah mepet baru kita baut ya. Ini saya pasang bautnya 4 dulu. Selanjutnya kita kencingin ya secara menyelang. Nah, perhatikan ya, harus enteng muternya. Kita cek dulu ya. Nah, harus enteng seperti itu. Kalau berat berarti ada yang belum pas. Biasanya di bearingnya kalau berat. Harus enteng baru kita pasang baut semuanya ya. Oke, kita kencengin semuanya baut-bautnya. Kita tes lagi. Nah, udah enteng seperti itu muternya. Selanjutnya kita pasang rantai kampretnya atau rantai keteng ini ya. Lalu kita pasang lidah tensioner bagian atas. Di sini ada pen lidah tensioner ya, kita kasih oli dulu. Kita pasang pen lidahnya. Selanjutnya di sini ada per, lalu ada plat penahan pennya ya. Lalu kita baut. Plat ini fungsinya sebagai tahanan lidah tensioner dan pelindung rantai kenteng ya, agar tidak loncat. Oke, kita kencengin bautnya. Setelah kencang, selanjutnya kita pasang gigi pompa olinya. Perhatikan yang ada noknya berada di dalam ya. Nah, dipasin di gigi kerkasnya juga seperti itu. Setelah pas, selanjutnya kita tutup. Lalu kita pasang kembali baut-bautnya. Ini kita pasangin dulu 4 baut ya, karena yang lainnya nanti menyusul. Selanjutnya kita pasang dulu kancing sama ring ya untuk standar tengahnya. Oke, selesai. Selanjutnya kita pasang dulu ring sekernya. Untuk pemasangan ring kita pasang dulu ya sebelah, kancingnya dulu kita pasang sebelah. Selanjutnya kita pasang atau kita susun ringnya. Pasang dulu ring olinya yang bagian bawah ya. Selanjutnya ring oli ini ada 2 ring tipis seperti ini. Nah, tadi gapnya di situ kita geser ya. Untuk jarak antara ring satu dengan ring yang lainnya itu kalau diukur dengan sudut 45 derajat ya, atau dikira-kira aja, yang penting jangan berurutan.
Nah, ini ring oli yang ketiga ya, ada 3 ring olinya. Selanjutnya di sini ada ring kompresi nomor 2, warnanya lebih hitam. Untuk tulisan berada di atas ya saat pemasangan ring shaker ini. Selanjutnya ring shaker nomor 1, ini warnanya agak putih. Selanjutnya yang ada tirusnya berada di atas ya. Oke, selesai. Lalu kita rakit di mesinnya, kita pasang dulu packing blok bawahnya. Oke, selanjutnya kita lumasin dulu pen shakernya, lalu kita masukin di shakernya dan kita pasang shakernya. Oke, kita tutup dulu sebelum pemasangan kancing pen shakernya agar nanti kalau lepas tidak masuk ke dalam mesinnya. Kita tekan kancingnya. Oke, setelah itu kita susun ya. Nah, untuk gapnya di sini ring kompresi pertama, kedua ring oli di sebelah sini, sama yang satu di sini ya. Jadi membentuk huruf X seperti ini. Jadi tidak berurutan ya. Oke, selesai. Selanjutnya jangan lupa ada bosnya. Kita pasang dulu bosnya. Lalu untuk shakernya kita kasih oli dulu. Untuk di bloknya juga kita kasih oli agar mudah nanti masuknya ya. Selanjutnya kita pasang bloknya. Hati-hati kalau ada ring yang belum pas, kita pasin dulu ya. Kita goyang-goyang sampai masuk semua ringnya. Lalu kita masukin dulu rantai keteng dan kita masukin sampai mepet ke bawah ya blok silindernya. Oke, setelah mepet, selanjutnya kita pasang lidah tensioner bagian bawah. Lalu untuk bagian kopnya kita ganti dulu ya, seal clamp-nya kita lepas keduanya. Lalu kita ganti seal clamp yang baru, tinggal kita masukin aja. Selanjutnya kita pasang clamp-nya ya. Kita lumasin oli dulu di payung dan di batangnya sedikit aja. Oke, kita pasang dulu. Ini yang out. Selanjutnya ini yang in ya. Kita kasih oli juga. Oke, udah terpasang ya. Selanjutnya kita pasang bar klepnya, topi sama kuku klepnya. Oke, lalu kita tekan ya. Kita ganjel dulu pakai kain di bagian bawahnya. Lalu ini saya menggunakan ban dalam. Kita tekan menggunakan kunci T. Nah, sampai pas di dudukannya ya. Kita cek dulu, kita ketok-ketok dulu. Nah, sampai pas seperti ini. Yang satunya juga udah terpasang seperti ini. Selanjutnya kita pasang noken asnya. Kita lumasin dulu di bearing-bearingnya. Lalu kita masukin aja. Perhatikan ya, topnya ada centolan berada di atas atau lurus ke depan seperti ini. Selanjutnya kita pasang dulu pengunci nokennya ya, atau tahanan nokennya menggunakan kunci 10 ini. Oke, lanjut kita pasang pelatu klepnya ya. Nah, perhatikan di sini ada tanda I ya, atau intake berada di atas ya. Nah, di sini bagian in. Perhatikan bautnya jangan sampai keliru ya. Kita ketok aja kalau seret. Selanjutnya yang satu ada tulisan X ya, atau exhaust. Ini ke lubang buang. Lalu kita pasang pennya. Kita lumasin oli dulu. Jangan lupa pemasangan pennya ada lubang bautnya ya, jangan salah. Nah, di sini ada lubang bautnya seperti ini. Ini sebagai pengunci pennya agar tidak lepas. Lalu kita kencengin kedua bautnya. Oke, selesai ya bagian kopnya. Selanjutnya kita setel sekalian klepnya. Untuk setelan klep standar Vario 125 ya, itu in sekitar 010, yang X 020 sampai 24 ya. Bisa dibikin 010 020. Lalu kita pasang setengah lingkaran ini. Lalu kita pasang kembali bautnya.
kita kencengin menggunakan kunci 8 ya. Oke, selesai ya. Ini kita pasang dulu gigi timingnya. Perhatikan ya, angka 1 di bawah, angka 2 di atas. Ada garis lurus pas di bloknya, nanti garis lurus itu. Nah, itu kelihatan ya, angka 1 di bawah, angka 2 di atas. Selanjutnya kita pasang dulu packing blok atasnya. Lalu kita pasang blok kopnya ya. Hati-hati masangnya, kita masukin dulu sampai pas. Nah, seperti itu. Setelah pas baru kita pasang bautnya ya. Kita pasang dulu baut yang sebelah kiri ini menggunakan kunci 10 ya. Untuk baut ancer tengah itu atau mur ancernya ya menggunakan kunci 14 untuk vario 125 atau 150. Selanjutnya kita kencengin ya. Cara ngencenginnya perhatikan secara menyilang. Saya biasanya menggunakan impact tapi nggak pol-pol dulu, lalu kita lanjutkan dengan kunci shock. Oke, sampai kenceng dan merata. Selanjutnya kita cek dulu topnya ya. Nah, itu ada 1, yang atas ada angka 2, terus ada garis lurus ya, atas sama bawah, lurus di bagian blok kop bagian atas itu. Nah, seperti itu ya. Untuk sehernya harus posisi di TME ya, atau titik mati atas. Jadi nanti topnya udah pas, nggak usah dilihat dari magnetnya juga. Selanjutnya kita kendorin dulu atau kita lepas rantai setelan kameratnya biar nonjok ini ya. Kita putar ke kiri biar nonjok seperti itu. Selanjutnya kita kencengin ya baut gigi timingnya. Oke, lalu kita isi oli dulu. Selanjutnya setelah kita isi oli ya, ini kita cek dulu olinya naik atau enggak. Kita pasang dulu murnya ya. Ini saya menggunakan mesin bur untuk memutar mesinnya ini biar cepat naiknya olinya ya. Perhatikan itu olinya naik ke atas. Saya deketin ya biar kelihatan. Nah, dari lubang itu udah keluar ya olinya, berarti udah aman. Oke, lalu kita tutup kopnya ya. Kita pasang kembali bautnya, lalu kita kencengin menggunakan kunci 10. Oke, setelah kenceng, selanjutnya kita pasang water pumpnya ya. Perhatikan di sini ada knocknya, harus pas di dudukan gigi timingnya. Nah, harus pas ya. Kalau udah pas kita dorong ke dalam sampai mepet ya. Setelah mepet kita pasang kembali baut-bautnya. Oke, kita kencengin. Kita pasang kembali selang yang di bagian bawah mesin ini dan pasang kembali klemnya ya agar tidak bocor. Oke, selesai. Kita lanjut ke bagian CVT ya. Kita pasang dulu rumah rollernya. Di sini kita kasih paslin dulu. Lalu kita pasang bos rumah rollernya. Selanjutnya kita susun rollernya ya. Perhatikan untuk pemasangan rollernya, untuk bagian yang tertutup teflon berada di kanan semua ya, jangan salah. Oke, selanjutnya kita tutup dan kita pasang kembali ya. Lalu kita pasang fan bel. Kita pasang puli kipasnya. Di sini ada ring ya yang ada giginya, lalu ring kecil. Selanjutnya kita pasang murnya. Lanjut kita pasang ke bagian belakang. Kita pasang puli belakangnya. Di sini kita kasih paslin dulu ya untuk bearing-bearingnya. Ada 2 bearing, bearing bambu sama bearing kecil ini. Kita pasang puli belakangnya, kita tekan dulu agar masuk ya.
Selanjutnya kita pasang mangkoknya dan kita pasang kembali ring sama murnya ya. Lalu kita kencengin. Untuk yang belakang menggunakan kunci 19, yang depan kunci 22. Setelah itu kita pasang kembali bak CVT nya. Selanjutnya kita pasang baut-bautnya, kita kencengin menggunakan kunci T8. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita naikin dulu ke rangkanya. Kita pasang as mountingnya ya, atau as dudukan mesinnya. Lalu kita pasang kembali spoolnya. Kita pasang baut-bautnya juga ya. Ini untuk spool menggunakan baut L, kuncinya menggunakan kunci L5. Oke, selanjutnya kita pasang juga baut yang di sensor CKP nya ya, menggunakan baut atau kunci L juga. Lalu kita kencengin semuanya. Selanjutnya di sini ada plat pelindung kabel. Nah, kita pasang di sini ya. Ini tadi tutup mesin tidak kita pasang semua bautnya karena ada platnya seperti ini. Lalu kita pasang kembali magnetnya. Kita pasang dulu. Selanjutnya kita pasang ring sama murnya. Kita kencengin menggunakan kunci 17. Lalu kita pasang kipas. Hati-hati, di sini ada nok, harus pas di lubang yang besar ini ya. Nah, setelah pas baru kita pasang bautnya. Lalu kita kencengin bautnya. Selanjutnya kita pasang radiatornya dan kita tancapin lagi selang-selangnya ya. Yang di atas ada selang besar satu, yang bawah satu. Kita pasang kembali klemnya agar tidak bocor ya airnya. Yang di atas juga kita pasang kembali klemnya. Selanjutnya kita pasang kembali baut-bautnya. Lalu kita kencengin ya menggunakan kunci T10. Oke, selanjutnya kita pasang di sini ada soket EOT, kita tancapin dulu dan kita pasang kabelnya di dudukannya. Selanjutnya di sini ada dudukan tampungan radiator ya, atau air radiator. Kita pasang kembali selangnya. Lalu kita pasang bautnya. Kita kencengin. Oke, kita isi air radiatornya dulu sampai penuh ya di radiatornya ini. Nah, sampai penuh seperti itu. Selanjutnya kita tutup. Dan untuk penampungannya juga kita isi. Perhatikan di sini ada tanda upper ya. Jangan terlalu banyak, nanti malah tumpah. Kita pasin di tandanya upper itu. Setelah itu kita tutup kembali ya. Oke, selanjutnya kita pasang kembali kabel-kabelnya. Kita pasin di dudukannya ya, seperti semula. Di sini yang belakang ini kabel indikator kilometer ya, atau kecepatan. Kita pasang kembali soketnya. Lalu kita pasang kembali baut tutup ini ya, menggunakan kunci L5. Selanjutnya kita pasang box filternya. Kita kencengin menggunakan kunci 10 ya, untuk dudukan box filter udaranya. Lalu kita pasang juga dudukan shock belakangnya. Kita pasang kembali bautnya dan kita kencengin menggunakan kunci 12. Selanjutnya kita pasang kembali kabel rem belakang ini ya. Setelah itu di depan sini ada dudukan kabel rem belakang tadi, kita pasang juga. Oke, selanjutnya kita pasang kabel coilnya ya. Di sini kita tancapin lagi soketnya, jangan salah ya, ada warnanya hitam sama hijau, jangan sampai kebalik. Lalu di sini ada kabel massa, kita pasang juga. Oke, selesai. Selanjutnya kita pasang throttle bodinya. Kita pasang dulu kabel gasnya. Lalu kita kencengin murnya ya. Selanjutnya kita pasang packing ebonit ini.
Lalu kita pasang kembali baut throttle bodinya. Selanjutnya kita kencangin menggunakan kunci 10. Lalu kita pasang selang hawa ini. Selanjutnya kita pasang dudukan kabel injektornya ya. Kita pasang dulu ini selangnya buat dudukan selang hawa tadi. Kita kencangin menggunakan kunci 10 juga. Selanjutnya kita pasang selang injektornya. Tinggal kita tancapin aja, lalu kita kunci kembali. Selanjutnya kita selipin di dudukannya. Di sini ada dudukan kabelnya juga, kita pasang kembali. Oke, selanjutnya kita pasang kembali soket-soketnya. Di bawah ini ada soket TPS ya, untuk yang atas ISC. Selanjutnya di sini ada soket injektornya. Oke ya, selesai, tinggal kita coba ya.